teman-teman, selamat hari Minggu. Gimana nih kabar kalian seminggu ini? Semoga aja sukacita selalu melimpah ya. Nah, hari ini kita mau sekolah minggu bareng lagi. Dan sebelum memulainya, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih karena Kau telah memberkati kami seminggu ini. Dan sampai hari ini kami dapat berkumpul lagi walaupun masih di rumah masing-masing untuk belajar firman-Mu dan memuji nama-Mu ya Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai sekolah minggu pada hari ini. Tuhan tolong berkati sekolah minggu ini dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Teman-teman, untuk mengawali sekolah minggu pada hari ini, mari kita angkat satu lagu pujian, Bersuka dalam Tuhan. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Dalam Tuhan, bersuka. Dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Teman-teman, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyanyikan satu lagu lagi, Kau Berfirman. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu.
Kau Allahku, ya Tuhanku, apabila ku renungkan pemberian dalam benakku, ku tertegun hatiku dicurahkan oleh Putra maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Shalom saudara-saudara, shalom adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersama-sama akan belajar firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 22. Namun sebelumnya mari kita satu di dalam doa memohon pimpinan dari Tuhan. Kita berdoa. Maha besar Tuhan Allah Bapa yang bertahta di kerajaan surga, kami saat ini bersyukur kepadamu untuk pemeliharaanmu, untuk kasih setiamu yang senantiasa Engkau berikan, Engkau anugerahkan kepada setiap kami pada saat ini. Kami sungguh bersyukur karena Engkau terus memimpin kami, kehidupan kami, hari demi hari terus berganti. Sekalipun kami pada saat ini masih di dalam kondisi pandemi, namun kami boleh bersyukur karena Tuhan masih memberi kesempatan bagi kami untuk kami boleh bersama-sama belajar mengenai firman Tuhan. Dan mari Tuhan, Engkau urapi setiap kami, supaya kami dapat mengerti akan kebenaran firman-Mu dan dapat melakukan di dalam kehidupan setiap hari. Engkau buka hati pikiran kami, Engkau berikan hikmat kepandaian kepada kami, supaya kami dapat mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan melalui firman-Mu. Dan hamba-Mu yang pada saat ini Engkau utus untuk memberitakan firman, Tuhan urapi secara khusus, sehingga apa yang keluar dari mulut hamba-Mu hanya seturut dengan kehendak Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada saat ini diambil dari Mazmur 22 ayatnya yang ke-23 sampai dengan 32. Saya akan membaca untuk kita semua ayat yang ke-23 sampai 25. Demikian sabda Tuhan. Aku akan memasyurkan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaah. Kamu yang takut akan Tuhan, pujilah Dia. Hai segenap anak cucu Yakub, muliakanlah Dia dan gentarlah terhadap Dia, hai segenap anak cucu Israel. Sebab Ia tidak memandang hina ataupun merasa jijik kesengsaraan orang yang tertindas, dan Ia tidak menyembunyikan wajahnya kepada orang itu. Dan Ia mendengar ketika orang itu berteriak minta tolong kepadanya. Sedemikian jauh pembacaan kita untuk firman Tuhan saat ini. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar lalu juga melakukan di dalam kehidupan setiap hari. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tema kita hari ini adalah memuji kebesaran Tuhan. Memuji kebesaran Tuhan. Ya, kita tahu siapa pemazmur, kita tahu siapa Daud. Daud ini adalah satu tokoh perjanjian lama, tokoh Alkitab yang sangat luar biasa. Dia adalah seorang raja yang sangat mengagungkan dan sangat memuji Tuhan. Lalu ada apa dengan Mazmur 22 khususnya ya?
Mazmur 22 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-32. Hal-hal apa yang menarik yang bisa kita pelajari saat ini berkaitan dengan memuji kebesaran Tuhan. Baik, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita membahas tentang Mazmur ini, saya mau bertanya terlebih dahulu, ada yang kenal dengan lagu yang tadi saya bawakan, atau lagu yang berjudul Bila Kulihat Bintang Gemerlapan, How Great Thou Art. Kalau di dalam bahasa Inggris seperti itu. Mungkin ada yang pernah kenal atau ada yang pernah menyanyikannya gitu. Saya pikir pernah, saya yakin pernah, karena itu lagu yang sangat terkenal di mana seseorang mengagungkan Tuhan. Nah, tahukah Anda bahwa lagu ini ditulis dari sebuah karena seorang ini diinspirasi oleh pengalaman yang sangat luar biasa juga, ya. Jadi lagu ini diinspirasi oleh satu suasana di mana pada waktu itu pendeta Karl Bubeck, namanya pendeta Karl Bubeck, itu pada saat itu merasa ketakutan karena pada satu ketika dia sedang mengadakan perjalanan, lalu kemudian di sana terjadi petir, terjadi halilintar, terjadi badai yang cukup besar pada saat itu, sehingga kemudian dia merasa, aduh, aku takut pisan gitu ya. Tetapi juga diikuti oleh sinar matahari yang begitu cerah, ya. Jadi setelah badai itu berlalu, setelah halilintar itu berlalu, diikuti dengan sinar matahari yang begitu cerah, langit yang cerah, lalu diikuti juga dengan kicauan burung yang begitu merdu bernyanyi. Kemudian mereka juga bernyanyi dengan begitu tenang di dahan-dahan pohon. Pokoknya indah aja lah ya. Jadi kalau langit setelah hujan itu begitu cerah. Nah, lalu pendeta Karl Bubeck ini bertelut dan memuji Tuhan dengan kerendahan hatinya. Betapa agung, betapa luar biasanya, betapa hebatnya Allah, betapa dahsyatnya. Setelah halilintar, setelah badai itu tiba-tiba kemudian meredup dan memunculkan satu suasana yang jauh berbeda sekali. Langit begitu cerah dan sebagainya. Atau barangkali kita semuanya pernah juga ya melihat kalau di langit pada malam hari bintang-bintang, miliaran bintang begitu banyak, sinar rembulan yang begitu luar biasa. Atau ketika kita berjalan-jalan melihat bukit yang penuh dengan pepohonan, bukit yang penuh dengan bunga-bunga, air mengalir dengan begitu jernih, udara yang begitu segar, dan banyak lagi ya suasana-suasana alam yang bisa kita nikmati. Nah, hal-hal ini pula yang pada saat itu menginspirasi seorang pendeta Karl Bubeck ini untuk menuliskan betapa Allah itu luar biasa, sehingga muncullah lagu ini, sebuah lagu yang di dalam bahasa Inggris kemudian diterjemahkan sebagai How Great Thou Art. Ya, dalam bahasa Indonesia kemudian ditulis juga dengan satu lirik yang berjudul Bila Kulihat Bintang Gemerlapan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita baca di dalam Mazmur ini, Mazmur 22, nah Mazmur 22 ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu Mazmur 22 ayat 2 sampai dengan ayat 22 itu bagian pertama, dan kemudian juga Mazmur yang kita baca hari ini, Mazmur 22 ayat 23 sampai dengan yang ke-32 itu bagian yang kedua. Dan bagian pertama ini biasanya itu disebut sebagai Mazmur, di mana Mazmur ini Mazmur semacam Mazmur ratapan, atau bahkan orang mengenal Mazmur 22 ini sebagai Mazmur salib. Ya, ingat bahwa Mazmur 22 ayat 2 sampai 22 itu disebut sebagai Mazmur salib. Kenapa Mazmur salib? Karena apa yang diucapkan oleh Daud pada saat itu mirip sekali dengan apa yang diucapkan oleh Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus disalib. Lalu apa yang diucapkan oleh Mazmur Daud di dalam
Mazmurnya, Mazmur 22 ini. Di dalam Mazmur 22 bagian pertama ini, Daud menyebutkan dengan kata-kata, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku. Jadi mirip dengan yang diucapkan oleh Yesus ketika disalib. Perbedaannya hanya pada bahasa saja. Kalau Daud mengucapkan dengan bahasa Ibrani, sementara kalau Yesus mengucapkan dengan bahasa Aramaik. Daud mengatakan Eli, Eli, lama asaftani. Eli, Eli, lama asaftani. Sementara kalau Yesus mengucapkannya dengan Eli, Eli, lama sabahtani. Ya, bahasa tidak begitu kita persoalkan karena memang antara bahasa Ibrani, bahasa Aramaik dan bahasa Arab itu bahasa yang serumpun, mirip-mirip. Nah, lalu apa yang menarik? Apa yang kita pelajari saat ini tentang kebesaran Tuhan dalam Mazmur 22 ayat 23 sampai 32. Mazmur ini menggambarkan sebuah pengakuan untuk memasyurkan nama Tuhan di hadapan orang-orang yang terdekat dan di tengah-tengah kehidupan umat. Ini adalah pujian yang keluar dari hati Daud yang luar biasa. Jadi setelah Daud itu memperoleh persoalan yang begitu berat, beban yang begitu berat di dalam kehidupannya, lalu Allah menolong, maka Daud kemudian memuji, memuliakan nama Tuhan dengan luar biasa. Bahkan dia mengatakan, nasarku akan aku bayar. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang dialami Daud pada saat awalnya ketika dia dikejar-kejar musuh, ketika dia berada di dalam persoalan yang begitu berat, lalu kemudian dia berteriak minta tolong kepada Tuhan, Eli, Eli, lama asaftani. Dengan menangis barangkali pada saat itu dia mencucurkan air mata. Lalu kemudian Allah menolong, Allah turun tangan. Seperti halnya tadi badai yang menggelegar, kemudian hujan yang begitu lebat yang dialami oleh kalbu bek. Tapi kemudian Allah kemudian menggeser atau menyirnakan semua halilintar, menyirnakan badai, menyirnakan hujan, dan kemudian memunculkan matahari yang cerah, memunculkan langit yang tanpa awan, dan kemudian menghadirkan burung-burung yang berkicau dengan indahnya. Di situ kalbu bersujud di hadapan Tuhan. Demikian juga Daud, dia bersujud di hadapan Tuhan, mengucap syukur, mengagungkan nama Tuhan dengan sedemikian rupa. Sampai akhirnya Daud bersuka cita sedemikian rupa dan dinyatakan di dalam Mazmur 22 ayat 23 sampai 32 yang kita baca saat ini. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, lalu apa yang bisa kita tarik, pelajaran apa yang bisa kita petik pada saat ini sebagai seorang remaja di dalam hal Mazmur 22 ini tentang bagaimana kita memuji kebesaran Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita diajak peka untuk melihat semua karya Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya, kita diajak peka saat ada dalam bahaya, saat kita berada di dalam bahaya, atau saat kita berada di dalam persoalan yang besar. Lihat sekeliling kita. Ternyata persoalan besar itu juga tidak sekedar kita hadapi. Ada begitu banyak saudara-saudara kita di luar sana juga mengalami masalah yang sama. Bahkan tidak jarang mereka justru mengalami persoalan yang jauh lebih besar dari kita. Ada kalanya ketika kita menghadapi persoalan yang berat, kita sudah menggerutu, kita sudah protes sama Tuhan. Padahal kalau kita mau melihat di luar sana, ternyata ada saudara kita yang justru persoalannya jauh lebih berat, tetapi mereka mau untuk berjuang dan bertahan. Kita seakan-akan disentil oleh Tuhan. Kita pun harusnya melakukan hal yang sama, bahwa kita harus bersandar, berseru kepada Tuhan, sebagaimana yang pemazmur lakukan. Lalu yang kedua, bahwa setiap kita harus punya keyakinan, kita harus punya iman seperti kalbu bek dan juga pemazmur, bahwa setiap masalah, bahwa setiap persoalan, bahwa setiap badai itu pasti akan berlalu. Ya, badai pasti akan berlalu. Kita pasti bisa keluar dari persoalan dan masalah dengan pertolongan dan hikmat yang dari Tuhan.
Yang ketiga, saudaraku, bahwa ketika kita berada di dalam persoalan, ketika kita berada di dalam beban berat, ketika kita berada di dalam halilintar kehidupan, petir kehidupan, persoalan kehidupan, ingat seperti yang dilakukan Budok maupun Daud, mereka tidak putus asa. Mereka selalu berjuang, never give up. Ya, mereka tidak pernah putus asa sampai kemudian mereka memperoleh kemenangan itu di dalam Tuhan. Kita bisa melihat, kita bisa memandang bintang-bintang, kita bisa merasakan sinar matahari, kita bisa merasakan tetesan-tetesan hujan yang tercurah, lalu kita bisa melihat bunga-bunga yang begitu indah. Tuhan mendandani semuanya itu, Tuhan memberikan itu semua kepada mereka. Masa Tuhan tidak akan memberikan satu kekuatan kepada kita sebagai umat pilihannya, sebagai ciptaan yang segambar dengannya? Masakan Tuhan akan membiarkan kita berada di dalam persoalan itu sampai akhirnya kita kemudian jatuh dan kalah? Tentu tidak. Kalau kita mau berserah, kita mau bersandar, kita mau berjuang tanpa menyerah, pantang menyerah, ya, tidak putus asa, Tuhan akan menolong kita. Sebagaimana Tuhan juga menolong Daud dan juga pendeta Budok. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang keempat atau yang selanjutnya adalah bahwa ingat bahwa Allah tidak pernah sekalipun meninggalkan ciptaannya. Dia tidak pernah meninggalkan umatnya, terlebih manusia, terlebih lagi kita sebagai manusia yang diciptakan segambar serupa dengannya. Demut, selem dalam bahasa Ibrani. Kita segambar serupa dengan Allah, kita menjadi ciptaan yang amat baik di hadapan Dia. Masa Tuhan tidak akan peduli sama kita? Masa Tuhan akan membiarkan kita begitu saja? Tentu tidak. Tuhan pasti akan berbuat sesuatu kepada umatnya, kepada hambanya yang mau berseru kepadanya. Dan yang terakhir, bahwa Allah tidak pernah sekalipun meninggalkan umat ciptaannya. Ya. Dia tidak akan berpaling, dia tidak akan mengecewakan kita selama kita seturut dengan kehendaknya. Dengan demikian, ketika kita ditolong oleh Tuhan, ketika kita dibebaskan dari badai halilintar, maka kita perlu memuji kebesaran Tuhan yang telah menyelamatkan kita, yang telah menolong kita. Terlebih Allah sudah memutuskan, Allah sudah mengutus anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan kita, menebus dosa-dosa kita. Itu adalah kebesaran Tuhan yang paling besar, yang paling dahsyat. Itu adalah puncak cinta kasih Tuhan yang paling luar biasa untuk kehidupan kita, sehingga Ia mengorbankan anaknya. Dan pada saat itulah, ketika kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita perlu untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Melalui apa? Kita pujikan Dia, kita agungkan kebesarannya dengan kita, bisa dengan cara bernyanyi, bisa dengan cara bersorak. Tapi Tuhan mau juga bahwa kita harus memuji kebesaran Tuhan dengan cara hidup yang benar di hadapannya. Tuhan kiranya menolong kita untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Kita menjadi agen-agen pembawa damai untuk lingkungan sekitar kita. Tuhan menolong kita, Tuhan memberkati kita sekalian. Kiranya damai sejahtera Kristus ada pada kita sekalian, sekarang dan selama-lamanya. Shalom Aleichem, Beshem Hamasyah. Salam sejahtera untuk kita semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita satu di dalam doa kembali. Kami bersyukur ya Tuhan untuk firman yang boleh kami dengarkan saat ini dengan Mazmur 22, di mana kami harus mengagungkan Tuhan, di mana Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, di mana Tuhan selalu mendengar seru dan doa kami. Terima kasih kalau Engkau melepaskan kami dari segala persoalan. Tetapi ketika kami saat ini barangkali berada di dalam persoalan, mohon kiranya Tuhan memberikan hikmat, kekuatan untuk kami
boleh bersama-sama Tuhan menghadapi persoalan itu, sehingga kami akan mendapatkan kemenangan bersama dan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadikan kami sebagai para pembawa firman, baik itu kami di keluarga kami, di gereja kami, di masyarakat, atau dimanapun Tuhan tempatkan kami. Ampuni segenap dosa kesalahan kami, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri sekolah minggu pada hari ini, mari kita mengangkat satu lagu pujian, Ajaib Kau Tuhan. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kaulah layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan aku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kaulah layak ditinggikan. Ajaib Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak kuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Teman-teman, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan memuji nama Tuhan. Dan tidak terasa sekarang sudah di akhir sekolah minggu. Sebelum itu, mari kita tutup sekolah minggu ini dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Kau telah menyertai kami dari awal sekolah minggu ini sampai pada akhirnya. Tuhan, tolong bantu kami untuk dapat menerapkan apa yang kami dapatkan dari firman tadi ya Tuhan. Dan tolong kami supaya kami dapat menjadi berkat di antara orang-orang. Tuhan, sebentar lagi kami akan melanjutkan kegiatan kami. Tuhan tolong sertai dan berikan perlindungan kepada kami ya Tuhan. Tolong juga ampuni segala kesalahan yang kami perbuat. Dan terima kasih karena Kau telah mengajar kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah teman-teman, sekolah minggu sudah berakhir. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan.